Assalamualaikum Pak Nasihu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Nasihu. Selamat pagi, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Nasihu, kedatangan saya sebagai pengawas sekolah Dapin SD Negeri Grogol. Yang pertama adalah tentu silaturahim ya. Yang kedua, kami melaksanakan tugas pada saat ini. Kami akan berbincang-bincang, berdiskusi tentang SPMI ya. SPMI sebagai kewajiban dari sekolah untuk melaksanakan kualitas mutu di sekolah, khususnya di SD Grogol yang panjenengan pimpin. Begini Pak Nasiho, ini ada sistem penjaminan mutu internal di mana sekolah itu agar mampu secara internal itu menunjukkan kemajuan terkait dengan kegiatan yang ada di sekolahnya panjenengan. Dan dalam satu kurun waktu kegiatan ini ada yang namanya dokumen rencana kerja tahunan atau yang sering kita singkat adalah RKT. Dan ini kami nanti perlu penjelasan terkait dengan RKT yang ada di Grogol ini. Apakah memang SD Negeri Grogol ini sudah menetapkan RKT untuk 1 tahun berjalan, kemudian tentu di sana siapa sih yang terlibat dalam penyusunan RKT itu, dan bagaimana RKT itu menjadi acuan sekolahnya Grogol di Grogol ini. Terkait dengan itu mohon untuk dijelaskan. Terima kasih Pak Pengawas bahwa SD Negeri Grogol ini sudah menyusun RKT yang terbaru dengan tahun pelaksanaannya 1 tahun berjalan. Kemudian nanti disertai dengan SK, kemudian nanti disimpan RKT itu sebagai acuan ke depan. Kemudian RKT itu disusun oleh tim dari kepala sekolah, guru, kemudian komite juga, kemudian melalui rapat yang resmi, rapat resmi, kemudian ada notulennya, ada daftar hadirnya, kemudian nanti ada SK tim penyusunnya, ada apa. Kemudian semua program sekolah, baik itu pembelajaran, pengembangan PTK, sarana prasarana, kemudian kegiatan-kegiatan siswa, ini juga dimasukkan ke dalam RKT, yang mana itu menjadi cerminan dalam kalender pendidikan 1 tahun yang akan datang, seperti itu. Kemudian ada jadwal kegiatannya juga selama 1 tahun, kemudian ada pembagian tugas masing-masing guru, ya ini juga di sana termuat dalam RKT itu. Sehingga harapannya dengan adanya rencana kerja tahunan ini, sekolah tahun ini bisa lebih baik dan lebih harapan kita semua seperti ya, itu harapannya ya. seperti itu. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan proses penyusunannya, keterlibatan dari stakeholder gitu. Tentu panjenengan sebagai kepala sekolah di Grogol ini membuat RKT ada acuannya gitu ya. Itu acuannya apa saja terkait dengan RKT yang telah telah jadi, artinya ya telah jadi menjadi program sekolah ini. Tentu di sana mungkin ada rapor pendidikan juga, kemudian selain itu juga mungkin ada data-data lain yang bisa digunakan atau menjadi acuan untuk menyusun RKT di Grogol ini. Monggo Bapak Kepala Sekolah, penjelasannya untuk acuannya itu apa? Memang untuk menyusun RKT ini harus berbasis dari rapot pendidikan ya, dari sekolah kami, rapot dari versi tahun 2025 yang juga ada beberapa indikator yang prioritas ya yang ada di sana. Ini juga menjadi acuan utama kami
dalam menentukan program dan target ke depannya. Jadi dengan acuan rapot pendidikan inilah menjadi acuan dan tolak ukur ke depannya seperti apa. Kemudian juga kami merefleksi dari guru, kemudian supervisi kepada guru, ya itu juga menjadi bahan acuan kami. Kemudian capaian-capaian dari literasi dan numerasi siswa ini juga menjadi acuan ke depannya seperti itu. Kemudian data-data kehadiran yang dikumpulkan secara sistematis ini juga menjadi bahan analisis kami dalam menyusun RKT tersebut. Oh, juga berarti panjenengan sudah menggunakan rapor pendidikan sebagai acuan itu. Tentu di sana panjenengan telah melaksanakan IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi juga. Panjenengan juga sudah tahu dengan guru-gurunya terkait dengan rapor pendidikan di Grogol ini, prioritas utama itu apa yang diprioritaskan? Untuk prioritas kami tentunya melihat dari rapor itu terutama literasi dan numerasi yang kami bidik supaya anak-anak ini betul-betul lulusan dari SD ini betul-betul menguasai dari numerasi dan literasinya. Artinya bahwa di rapor pendidikan Grogol ini antara literasi dan numerasi masih harus perlu diprioritaskan karena nilainya mungkin masih rendah. Masih di bawah. Oke. Ketika panjenengan sudah seperti itu, sudah menyusun RKT dengan basis rapor pendidikan, kemudian RKT jadi nih ya. Kemudian tentu mereka harus tahu, kemudian panjenengan akan mensosialisasikan. Nah, panjenengan ketika mensosialisasikan itu bentuknya seperti apa? Apakah dengan rapat, apa mungkin dengan medsos, apa bentuk yang lainnya gitu, biar nanti masyarakat atau stakeholder yang ada di sini, terutama Bapak Ibu guru yang akan melaksanakan pembelajaran itu tahu gitu. Tentunya setelah kita tahu dari analisis rapot pendidikan itu, kita akan menentukan melalui melalui rapat dengan guru, kemudian dengan orang tua juga, kemudian kami publikasikan ya lewat WA maupun grup dengan Facebook. Kemudian juga kami di sekolah ada website, ada TV Grogol. Ada TV Grogol. Televisi ya. Jadi nanti lewat televisi Grogol itu. Sehingga apa yang menjadi kemajuan di SD Grogol itu bisa terakses oleh seluruh masyarakat. Ini menarik ini untuk TV Grogol ini ya. Nah, ini TV Grogol ini tayangnya itu memang setiap hari atau hari tertentu, dan kemudian kalau memang tayang hari tertentu tentu mereka yang akan melihat kan harus tahu gitu. Oh, hari ini akan tayang TV Grogol. Saya sebagai orang tua kepengen melihat kayak gitu. Itu gimana itu prosesnya? Sebetulnya TV Grogol itu setiap hari itu tayang ya dengan berbagai macam informasi ya. Jadi kami selalu menayangkan kepada orang tua, ini loh kegiatan-kegiatan yang ada di SD Grogol seperti itu, capaian-capaiannya seperti apa. Ini sebetulnya sudah kami tayang sudah berlangsung berapa tahun? Kurang lebih 3 tahunan ya, Pak. 3 tahun. Ya, 3 tahunan untuk TV Grogol ini berjalan. Ya. Tapi ini udah mulai Nah, ketika kita mau mengakses siaran TV Grogol itu melalui apa, aplikasi kah? Atau lewat aplikasi, lewat YouTube. Lewat YouTube. Bisa lewat YouTube. YouTube. Ya. Itu setiap hari tayang ya. Tapi siaran langsung juga ya. Atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain kemudian ditayangkan pada hari itu. Iya, pada hari itu. Nah, ini orang tua tahu semua ya? Insya Allah udah tahu semua. Nah, kalau begitu kami juga ingin tahu. Suatu saat kami diberi link. Kemudian untuk kami ini luar biasa. Ini ada kemajuan ya. Ini ternyata di Grogol ini sudah mengembangkan televisi TV Grogol untuk edukasi masyarakat terkait dengan program-program sekolah yang ada di SD Grogol ini. Kemudian setelah panjenengan buat RKT, sudah mensosialisasikan, kan kemudian dilaksanakan. Nah, proses pelaksanaannya itu
eh, apakah semua guru itu sudah tahu, artinya bahwa di program prioritas yang ada di RKT itu memang benar-benar harus dilaksanakan gitu. Ya. Apakah memang sudah guru-guru itu sudah fix, sudah melaksanakan semua program yang ada di RKT? Untuk program yang RKT tahun ini kami masih melaksanakan analisis terlebih dahulu, dan nanti kita akan melanjutkan dengan rapat dewan guru yang untuk menetapkan, kemudian biar nanti dengan adanya rapat itu kami bisa menetapkan, kemudian bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Oh gitu. Jadi artinya sudah tahap mengevaluasi juga ya. Berarti nanti pelaksanaan otomatis sudah dilaksanakan. Ya. Nah setelah program dilaksanakan kan mengevaluasi. Artinya program tahunan itu yang dibuat, disosialisasikan, dilaksanakan sejauh mana. Ya. Bisa dilaksanakan sejauh mana capaiannya. Untuk dalam analisis itu nanti ada capaian yang belum dilaksanakan, baru setengah, tidak bisa sama sekali kan seperti itu. Nanti perlu dikomunikasikan kemudian untuk kelanjutan membuat RKT di tahun berikutnya. Nah, terkait dengan RKT itu kan di sana ada satu kegiatan lah, banyak kegiatan terkait seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan itu tidak menuntut kemungkinan bahwa kegiatan yang dilaksanakan itu harus mengeluarkan biaya, ada pembiayaan yang muncul kayak gitu. Ada pembiayaan yang muncul. Nah, panjenengan itu ketika pembiayaan muncul itu yang kita sebut dengan namanya RKAS. Apakah di sekolah ini RKAS yang telah dibuat ini juga sudah bermuara, artinya berbagai data dari rapor pendidikan? Jadi untuk bisa tercapainya rencana kerja tahun ini tentunya harus didukung dengan RKS. Jadi antara RKT dan RKS itu harus ada sinkron, sehingga ketika di RKT itu muncul ya satu program, tentunya itu harus dibiayai dari RKS yang ada, yang berbasis data dari rapor pendidikan itu. Oh gitu. Nah, terkait dengan itu, apakah itu sudah tergambar di kurikulum SD Grogol ini? Artinya semua rencana kegiatan tahunan ini tergambar juga di kurikulum yang ada di Grogol. Katakanlah kegiatan apa, mana yang mau ekstrakurikuler, mana yang pembiasaan, kemudian tentu terkait semuanya lah, artinya di sarpras yang perlu dibenahi, kemudian pembelajaran yang perlu ditingkatkan, itu apakah sudah tergambar di kurikulumnya panjenengan? Tentunya dari RKT tersebut itu otomatis tergambar dalam kurikulum 1 tahun yang akan datang, 1 tahun yang berjalan ini ya, sehingga apa-apa yang harus kami lakukan untuk kurikulum tahun ini sudah tergambar melalui RKT ini, sehingga baik itu ekstrakurikuler, kokurikuler maupun yang kurikulernya sendiri itu sudah ada di RKT itu, dan RKS juga sudah sudah match ya, sudah antara kurikulum, RKT, RKAS itu sudah satu jalur, satu jalan. Oke, tadi panjenengan bahwa di sini pada literasi dan numerasi yang masih perlu diprioritaskan, ditingkatkan gitu. Tentu ini melibatkan juga terkait dengan kompetensi guru. Bagaimanapun juga untuk meningkatkan literasi, numerasi di sini adalah kompetensi guru untuk mampu meningkatkan literasi dan numerasi itu. Nah, untuk SD Grogol ini sejauh mana sih untuk mengembangkan profesi guru ini? Apakah di sini melalui ombel yang ada di intra sekolah, apa mungkin di sini melalui IHT, workshop pelatihan yang lain, atau mungkin di sini juga sudah maksimal ke ombel yang ada di gugus untuk bagaimana guru itu bisa meningkatkan kompetensinya, atau ada cara lain selain yang saya sebutkan tadi? Monggo. Mungkin kami masih memanfaatkan di kegiatan KKG, kemudian komunitas belajar, kemudian kami juga menyarankan kepada teman-teman guru untuk
sering mengikuti workshop, ya, kemudian ada diklat, ada apa yang difasilitasi dari dinas kabupaten maupun dari KWK. Tentunya dengan guru itu sering mengikuti workshop ataupun diklat, walaupun hanya melalui YouTube ataupun melalui Zoom meeting, tapi itu adalah sebagai sarana untuk peningkatan kompetensi dari guru-guru. Ya, lebih-lebih kalau di kecamatan itu ada kegiatan KKG, itu kami wajibkan untuk mengikuti kegiatan itu. Jadi untuk bisa meningkatkan kompetensi guru-gurunya. Jadi sudah dari gurunya sudah ya. Kemudian daya dukungnya ini, daya dukung pembelajaran itu di sana banyak ya. Daya dukung pembelajaran itu terkait dengan sarpas pembelajaran. Tentu ini tidak bisa diabaikan juga karena ini mendukung kinerja guru, alat bantu untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, terkait ini dan juga tadi setelah dianalisis dengan melakukan IRB di rapor pendidikan, panjenengan sudah tentunya tahu ada fasilitas-fasilitas yang harus dipenuhi, ada fasilitas-fasilitas pembelajaran yang harus diadakan, ada yang disempurnakan seperti itu. Sejauh mana sih untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pembelajaran yang ada di Grogol ini? Kemudian saya ingin memastikan bagaimana pemeliharaannya, kemudian untuk penggunaannya gitu loh. Apakah ini sudah tertata dengan rapi, artinya ditempatkan di suatu tempat yang aman, yang khusus, di administrasinya lengkap, artinya ketika alat peraga itu digunakan ada catatan pengguna dan seterusnya, kita memastikan bahwa pemeliharaan itu benar-benar ada di sini. Kemudian pengadaan sarana prasarana pembelajaran juga sesuai dengan tadi identifikasi yang untuk meningkatkan literasi numerasi benar-benar diadakan. Itu kami mohon dari penjelasannya panjenengan terkait untuk sarpras pembelajaran ini. Monggo. Untuk terkait dengan sarpras pembelajaran, memang kami sarpras yang kami miliki ya kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin ya. Yang dimiliki oleh sekolah, baik itu yang bersifat elektronik maupun yang bersifat non elektronik, ya itu kami manfaatkan ya untuk semua guru supaya memanfaatkan alat-alat yang dimiliki oleh SD. Kemudian dalam perawatannya pun supaya juga benar-benar terkendali perawatannya supaya jangan sampai sarana prasarana yang sudah kita miliki itu menjadi tidak bermanfaat. Gitu. Jadi penggunaannya dimaksimalkan, kemudian perawatannya juga kami perhatikan ya, sehingga bisa memaksimalkan ya, dari guru-guru untuk menyampaikan pembelajaran di kelas masing-masing. Sudah bagus ya. Artinya sudah dilaksanakan seperti itu. Nah, kemudian dari sekian kegiatan tentu ada evaluasi dan monitoring. Evaluasi ini terkait dengan evaluasi RKT ya. RKT meliputi kegiatan dalam 1 tahun panjenengan. Dan di sekolah itu banyak sekali kegiatan. Antara lain ya kegiatan-kegiatan di pembelajaran, bagaimana guru menyampaikan pembelajaran untuk meningkatkan literasi numerasi dan lainnya kan seperti itu. Kemudian evaluasi tadi sarana prasarana sudah dijelaskan. Kemudian terkait dengan evaluasi kinerja guru. Berarti kan nanti panjenengan akan melaksanakan evaluasi kinerja dalam bentuk apa panjenengan melaksanakan evaluasi kinerja. Kemudian sesering apa atau mungkin ada jadwal berapa bulan atau berapa kali 1 tahun, 1 semester dan seterusnya. Sudah terjadwalkah untuk monitoring pembelajaran dari guru yang ada di Grogol ini? Untuk mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan dari pembelajaran guru-guru ini, kami mengadakan evaluasi kinerja dari guru, memanfaatkan data-data internal yang lengkap dari hasil
asesmen kelas, kemudian refleksi guru terhadap pembelajaran, kemudian catatan-catatan supervisi yang kami lakukan. Dan untuk ke depan ataupun tahun ajaran ini kami sudah merencanakan untuk supervisi kelas, supervisi administrasi ini kami merencanakan penjadwalannya kepada sudah terjadwal ya, guru. artinya sudah terjadwal. Jadi sudah berkala setiap saat dilaksanakan. Oke. Nah, tentu dari hasil yang telah panjenengan tadi bincangkan hari ini ya, tadi telah kita diskusikan. Ini kan hasil evaluasi menjadi evaluasi diri sekolah panjenengan. Maaf. Nah, evaluasi yang tadi panjenengan laksanakan itu kan untuk merencanakan program RKT pada tahun selanjutnya. Apakah memang sudah dilaksanakan di sekolah ini? Dari hasil evaluasi yang dari awal tadi, untuk panjenengan memastikan bahwa ini evaluasi ini akan menjadi dasar untuk penyusunan di RKT selanjutnya. Ya, jadi hasil dari evaluasi ini menjadi dasar kami untuk membuat rencana RKT yang akan datang. Jadi kelebihan dan kekurangan, kemudian hal-hal yang perlu diperbaiki untuk tahun yang akan datang kami analisis ya, sehingga nanti untuk RKT tahun yang akan datang itu akan lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi hasilnya. Berarti evaluasi yang telah panjenengan laksanakan sudah ditindaklanjuti ya? Iya. Ada kegiatan lagi, yaitu tidak menutup kemungkinan RKT-nya panjenengan yang dilaksanakan, kemudian di tengah jalan ada perubahan. Itu biasanya terjadi kan seperti itu. Nah, menyikapi hal ini, ketika ada perubahan baik program, baik kegiatan, apa sikap dari kepala sekolah untuk memberitahu atau mensosialisasikan ke guru, apakah melalui rapat internal atau melalui medsos, kemudian dipastikan bahwa stakeholder juga mengetahui, karena tidak menutup kemungkinan program yang nggak ada kok beda ya gitu. Nah, untuk menghindari seperti hal-hal seperti itu, tentu panjenengan sebagai leader baik kepala sekolah di SD Grogol ini ada cara yang mungkin baik, cara yang mungkin panjenengan bisa dilaksanakan untuk hal tersebut. Bagaimana? Tentunya kalau nantinya RKT yang sudah ditetapkan ternyata di pertengahan jalan itu ada perubahan, ya tentunya saya tidak serta-merta langsung merubah, namun kami musyawarahkan dengan teman-teman guru, dengan komite, dan mungkin juga barangkali orang tua kami libatkan untuk perwakilan. Barangkali ada hal-hal yang perlu untuk adanya perubahan RKT ini, kami upayakan dengan bermusyawarah sehingga nanti hasil perubahan itu diketahui oleh seluruh stakeholder yang ada. Karena mungkin dipandang kayaknya kurang pas, kurang tepat, ya perlu diganti karena mungkin kesulitan atau bagaimana, ini perlu adanya ganti dari. Berarti musyawarah dulu artinya ya. Jadi keputusan terbaik ya. Iya. Berarti panjenengan sudah artinya sudah melibatkan baik internal maupun eksternal ya, dalam hal ini guru, komite, kemudian mungkin tokoh-tokoh ya. Untuk satu perubahan itu kita musyawarahkan untuk direkomendasikan menjadi perbaikan program pada tahun berjalan. Seperti itu nggih. Kemudian mungkin panjenengan sebagai kepala sekolah yang ada di Grogol ini sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan RKT yang sudah diputuskan, sudah disahkan ya. Nah, sekarang kita kepada komite, apakah komite sekolah ini dilibatkan dalam mengevaluasi, merefleksi kinerja yang ada di RKT yang telah ditetapkan? Untuk pelibatan komite tentu memang sangat
dibutuhkan ya, memang sangat dibutuhkan terkait dengan apa namanya eksistensi dari RKT tersebut, sehingga komite itu adalah sebagai tangan panjang dari wali murid ataupun masyarakat ya, sehingga ketika ada apa-apa terkait dengan sekolah itu tentunya dari komite itu harus tahu ya apa-apa yang ada di sekolah ini. Nah, sejauh mana komite itu dilibatkan? Artinya begini, artinya ketika dia mengevaluasi, merefleksi, kemudian memberikan masukan juga ya. Yeah. Itu biasanya sampai sejauh mana memberi masukannya? Apakah mereka terlibat juga nanti dalam pelaksanaannya? Apakah hanya sebatas komite memberitahu saja, kemudian komite juga memberi solusi juga, hanya ya gitu. Yang di Grogol ini sejauh mana komite itu berperan? Perjalanan komite sejauh ini memang sangat apa namanya berandil besar ya terkait dengan perkembangan sekolah, terutama terkait dengan apa namanya sarana prasarana ataupun program-program yang di sekolah ini. Jadi tidak hanya cukup mengetahui saja, tapi komite juga ikut andil yang memberikan solusi, memberikan jalan keluar ya, kemudian memberikan saran kepada sekolah ya, supaya sekolah itu maju, sekolah ini bagaimana. Ini komite juga ikut andil dalam memberikan saran dan masukan, dan juga ikut membantu menyelesaikan permasalahan kalau memang dialami oleh sekolah. Jadi komitenya luar biasa karena apa namanya ikut ya dalam satu kegiatan. Oke, terlihat juga di pemavingan ya. Ini paving yang ada di depan sekolah ini juga andil dari komite serta andil besar dari komite. Oke, terima kasih Pak Nasihu. Kami sudah tahu gambaran apa yang ada di SD Grogol ini, rencana kerja dan seterusnya, sudah menggunakan rapor pendidikan sebagai basis data, kemudian telah dilaksanakan, telah melibatkan semua stakeholder, ya. Guru juga berperan aktif untuk mensukseskannya. Oke, terima kasih, sukses untuk Pak Nasihu sebagai Kepala Sekolah SD Grogol. Terima kasih Pak Nasihu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.